warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ilan dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahu alazim. Wa qala nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu kama lima jitu bihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahu alazim wa sadaqa nabiyul karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat duha, jamaah pengajian duha Masjid Asy-Syarif yang dirahmati Allah. Tidak terasa sudah berapa tahun ini setiap bulan istiqomah. Beruntunglah orang-orang yang istiqomah. Jadi kalau ini jalan, dia di jalan itu terus pelan kenceng, istiqomah di situ terus. Tidak pernah lewat tebing, tidak pernah lewat sawah. Jadi kalau naik mobil di sawah tidak akan maju. Di tebing juga tidak bisa jalan, istiqomah di jalannya. Selamat. Mudah-mudahan itu adalah kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita makrifat kepada Allah, karena kita mengenal siapa Allah, sehingga tidak ada yang kita takuti. Karena dimanapun kita berada ditemani oleh Allah. Kalau kita makrifat kepada Allah, tidak ada yang kita takuti. Mudah-mudahan pagi ini kajian kita menambahkan ya, ilmu untuk lebih dekat lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribahan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengenalkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita siapa pencipta alam semesta dan kehidupan ini, bahkan yang mengatakan kita ke jalan yang lurus, shiratal mustaqim, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun sholawat pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita yang mengharapkan syafaatnya bagi kiamat. Bapak Haji Januel Munir yang dirahmati Allah, para pengurus Masjid Asy-Syarif yang dirahmati Allah, hadirin yang berbahagia, ibu-ibu, ada jamaah kita yang sedang mendapatkan musibah, putrinya meninggal dunia ketika sedang melahirkan. Jadi antara sedih dan gembira. Orang yang mati dalam keadaan melahirkan itu insya Allah dapat syahid akhirat. Ya tetap dimandiin gitu, tapi dapat syahid. Kalau mujahid mati itu mati syahid, dia nggak usah dimandiin karena hakikatnya nggak mati. Beliau almarhumah Ani Siti Hanifah binti Haji Hambali. Mana Haji Hambali? Ini jamaah setia Asy-Syarif. Mohon didoakan. Tapi putranya selamat, diberi nama Zaki Asyamulki bin bapaknya Mai Mulyadi. Mudah-mudahan anak dan bapak ini menjadi orang-orang yang soleh. Bahkan saya mendoakan cepat mendapat istri lagi supaya menjaga kehormatannya. Laki-laki soleh itu kalau istrinya meninggal cepat dia menikah lagi. Dia tidak berlaku syirik.
Demi cinta kepada istriku, aku nggak menikah lagi. Menuhankan istrinya. Kenapa bengong? Oh gitu ya. Iya, karena cintanya kepada Allah, dia menjaga kehormatan, istrinya meninggal, nikah lagi. Begitulah laki-laki soleh. Oh. Kenapa begitu? Karena dia makrifat kepada Allah. Ya, kan ada yang begini, awas mas, kalau aku mati duluan, awas kalau kamu kawin lagi, aku hantuin loh. Ini kamu nggak makrifat sama Allah. Istri solehah, kalau aku duluan, kamu cepat nikah lagi ya, gitu. Kalau aku mati duluan, masa idahku selesaikan. Kalau ada yang melamar menikah, kalau dia soleh, nikah dengan dia, gitu. Tapi kalau kamu nggak mau nikah lagi karena ingin mengurus anak-anaknya suami, wajib. Pahala lagi itu besar. Udahlah, aku cukup dengan suamiku. Aku besarkan anak-anakku menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang aneh, anaknya senang betul. Baik, mari kita bacakan Fatihah kepada almarhum pun kita sampaikan, mudah-mudahan Allah menyampaikan pahalanya kepada Ani Siti Hanifah almarhumah binti Haji Ambali ala hadiniyah wa kuliniyah bisolihah barakatil Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, tanggal 7 Mei saya mau berangkat umroh dengan keluarga dan bawa rombongan kira-kira 46 orang. Mudah-mudahan nggak seperti waktu haji balik lagi. Mohon doanya selamat di jalan pulang menjadi umroh yang makbul. Amin. Di sana ada judul Makrifatullah, melanjutkan materi bulan yang lalu, ya. Dan ini review dari materi awal saya memberikan kajian di sini, yaitu akidah. Ada apa dengan makrifatullah? Yaitu mengenal Allah lebih dekat. Makrifat itu pengetahuan. Kita punya makrifat, punya pengetahuan tentang Allah, bahwa Allah itu ada. Tahu kan Allah ada. Nah, ini ada ilmunya gitu, ya. Nah, seperti apa itu? Urgensi makrifat. Betapa pentingnya makrifat kepada Allah. Karena kalau orang sekedar beriman dijamin ke surga, tapi kalau nggak makrifat kepada Allah, dia nyeleweng gitu. Beriman selingkuh, beriman korupsi, beriman maksiat, itu beriman nggak taat, tapi beriman kepada Allah. Karena dia cuma sekedar makrifat, tapi tidak mengenal lebih dekat. Maka sangat penting makrifat itu. Jadi unsur terpenting dari keimanan adalah makrifat, memiliki pengetahuan atau mengenal terhadap semua hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan itu. Misalnya makrifat kepada Allah, makrifat kepada Rasulullah. Lihat Rasul aja enggak, tapi percaya Rasul ada. Ya, dari mana tahunya? Dari Quran. Makrifat kepada Nabi, makrifat kepada hari akhir, yakin bakal kiamat, ada surga, ada neraka. Makrifat kepada qada Allah. Kenapa aku jadi perempuan? Itu sudah kehendak Allah, gak usah dibahas. Kenapa aku lahir? Itu sudah kehendak Allah, udah terima aja gitu. Kenapa aku ganteng? Itu sudah pemberian dari Allah. Kenapa jelek? Dari Allah gitu. Allah gak akan menghukumi itu. Yang dihukumi perbuatan si ganteng, si jelek, si cantik, si jelek. Itu yang dinilai oleh Allah. Kalau makrifat kepada Allah, wajah jelek bahkan beruntung. Untung gue jelek. Kenapa? Enggak main perempuan. Untung gue gak cantik. Gak banyak laki-laki naksir aku. Kan banyak yang cantik. Hai sahabat.
tapi seperti pemain oli, diisep di mana-mana. Keimanan tidak akan mungkin terbentuk secara sempurna di dalam diri seseorang sebelum ia makrifat kepada apa yang dia yakini itu. Yakin Allah ada, tapi nggak kenal lebih dekat, makanya cuek-cuek aja, nggak taat sama Allah gitu. Atas dasar itu, makrifat terhadap perkara-perkara yang wajib diimani merupakan syarat sempurnanya iman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman, belum sempurna iman ahadukum di antara kalian, hatta sehingga hawa nafsu, perasaan, keinginan, akal pikirannya, keinginan-keinginan hatinya tunduk kepada yang aku bawa, Quran dan Sunnah. Kenapa tunduk? Karena yang merintahkan Allah yang kita yakini perintahnya benar. Itu ya. Baik. Apa itu makrifat? Secara bahasa, makrifat bermakna mengenal dan mengetahui. Ilmu. Maka disebut ilmuwan, ulama itu karena berilmu itu. Namun yang dimaksud dengan makrifat dalam konteks pembahasan akidah adalah pembenaran atau tasdik yang bersifat pasti, tasdikul jazm, kebenaran yang pasti terhadap suatu perkara. Ini teori ini. Keluar dari teori ini sulit memahami dan melakukan makrifat kepada Allah. Sekarang apa itu makrifat? Di awal dibahas betapa pentingnya makrifat. Kenapa seperti itu? Nah, sekarang apa sih makrifat itu? Menurut Abu Hanifah dan mayoritas orang-orang berilmu, ya, ulama-ulama fikih khususnya, makrifat adalah i'tiqad al-jazm. I'tiqadul jazm, keyakinan yang pasti. Yakin benar. Yang bikin gelas ini pasti ada, wajib, harus ada orangnya, wajib, buktinya yang dibikin ada. Tuh, jazm tuh kayak gitu. Bu, yakin nggak saya punya ibu? Yakin lah, nggak mungkin ada anak ini kalau nggak ada ibunya. Ibu percaya nggak ibu saya punya ibu? Yakin. Nah, seperti itu. Jadi dengan akalnya saja sudah yakin pasti ada ibunya. Gitu. Itu jazm ya. Meyakini bahwa hari bukti punya ibu pasti gitu loh. Gitu. Terhadap kemudian keyakinan yang pasti tadi sama saja. Apakah keyakinan itu diperoleh dengan jalan taklid? Taklid itu apa kata ustaz? Dijelaskan kita mengikut, maka disebut mukhalid am. Pengikut ya, mukhalid am. Kalau orang yang berilmu itu kita sebut sebagai mukhalid mutabbid, ahli fikih ya, itu mukhalid mutabbid. Nah, kalau sudah sekelas Imam Syafi'i ke sana itu mujtahid. Kita wajib menjadi mukhalid mutabbid, menjadi orang berilmu wajib bagi kita. Mukhalid am. Mukhalid am itu orang awam. Siapa orang awam itu? Orang yang tahu hukum tapi nggak tahu dalil. Ngapain ibu berpuasa? Kan bulan Ramadan. Apa hukumnya puasa? Wajib. Dalilnya apa? Ya pokoknya wajib. Itu orang awam. Sholatnya rajin, tapi nggak tahu dalilnya apa. Pokoknya ngikutin ustaz aja dah. Selamat dia orang. Karena dia orang awam mengikuti orang yang benar. Nah, itulah taklid. Berdasarkan keimanannya itu diperoleh dengan cara taklidiyin, taat kepada orang yang membimbing dia. Dia percaya orang ini benar, mengajak kebenaran, ngikut gitu. Kemudian dia belajar apa hukumnya puasa, wajib, gua tahu dalilnya apa, ini dari mana dan sebagainya, ayat ini asbabun nuzulnya apa, dipelajari sampai mendalam, sampai bisa menjelaskan kepada orang lain, naik derajatnya. Mukhalid mutabbid, orang-orang berilmu. Dan wajib bagi kaum muslimin seperti itu. Maka dalam Islam tidak ada ahli kerohanian,
sistem pendeta, tidak ada. Semua orang wajib jadi ulama. Itu. Saya punya guru spiritual. Enggak, itu agama lain. Kalau umat Islam itu tidak punya guru spiritual, wajib menuntut ilmu, gitu. Jadi aneh kalau ada Hari Mukti kok bisa pintar begitu? Siapa guru spiritualnya? Enggak ada, gua ngaji. Pasti guruku lebih pintar dari aku, dan banyak ada di sini, banyak. Selalu mengontrol saya. Ustaz tadi salah ngomong, ini bacanya tadi salah ini. Terus setiap minggunya bertambah terus ilmu. Kenapa? Karena saya yakin kalau cuma sebagai orang awam dosa. Punya kewajiban menuntut ilmu. Gitu. Nah, jangan sampai kita disebut orang awam. Maka pelajari ilmunya. Dalilnya tahu, sampaikan ke anak-anak kita. Jadi apa? Walaupun kita beriman, makrifat mengenal Allah berdasarkan kata kiai atau ulama, tapi keyakinan itu bersumber dari dalil. Dan mayoritas di antara mereka menghukumi muqallid, yaitu pengikut dalam hal iman sebagai seorang muslim, kita disebut para kawan. Sebagian lagi mengartikan makrifat dengan ilmu atau keyakinan yang lahir dari istidlal, yaitu penalaran terhadap dalil. Oh, ini ada dalil nih. Bahasa Arab, apa nih bikinan orang Arab nih. Tapi begitu kita telusuri dengan akal, gak mungkin bikin orang Arab. Nabi Muhammad gak mungkin bisa bikin begini. Ini firman Allah. Wah, kita terus kemudian Al-Quran bercerita surga neraka, yakin udah. Tasdiqul jazm, neraka surga ada. Kenapa? Karena makrifat kepada Allah. Berdasarkan apa? Berdasarkan ilmunya. Dia mempelajari Quran, yang ini Quran memang yang nulis manusia, tapi apa susunannya nggak mungkin manusia bisa bikin seperti ini. Itu tasdiqul jazm, itu iman yang sangat tinggi. Maka orang seperti ini nggak takut suaminya selingkuh, karena yakin suaminya pasti diawasin Allah. Maka suami seperti ini membuat istri-istrinya sakinah, tentram. Suami juga gitu, tentram kepada istri yang makrifat Allah. Gak bakalan istrinya selingkuh, gak usah diawasin, di HP-in terus. Gimana kamu? Lagi ngapain? Gak perlu, karena si istri selalu merasa diawasi Allah. Ini pentingnya mengenal Allah lebih dekat. Urgensi. Nah, sekarang makrifat itu apa? Nah itu tadi kan, makrifat itu punya pengetahuan tentang Allah. Lanjutnya, sekarang makrifat kepada Allah. Nah, adalah membenarkan secara pasti atau tasdiqul jazm terhadap wujud eksistensi atau terhadap wujud Allah, zat dan sifat serta nama-namanya. Nah, itu setiap mukmin wajib meyakini, membenarkannya secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah esa, mendengar, melihat, mengetahui, mutakallim, berfirman, dan semua sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis-hadis mutawatir. Maka dalil-dalil akidah adalah Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Oke ya, kalau masih pusing ikutin aja. Ini pokok-pokoknya. Jadi pokok-pokok keimanan itu kepada 4 hal ini. Kalau selesai dibahas hari ini 4 itu, kalau nggak selesai bulan depan dilanjutkan. Nggak selesai juga, ulang lagi bulan depan lagi, supaya kita mantap beriman kepada Allah. Beriman kepada wujud Allah. Nah, itu eksistensi Allah. 2, beriman kepada rububiyah Allah. 3, beriman kepada asma dan sifat Allah. Beriman kepada uluhiyah Allah. Jadi beriman kepada pokok-pokok keimanan atau ma'rifat kepada Allah itu ada 4. Ada yang mengatakan 5. Mungkin ini kalau 5. Beriman kepada wujud Allah, kepada rububiyah Allah. 2, 3, kepada asma Allah. 4, sifat-sifat Allah. 5, uluhiyah Allah. Bahas. Oke. Beriman kepada wujud Allah.
Waktu itu saya berikan ilustrasi yang kayak gini nih tadi kan. Ini ada yang bikin apa enggak gitu ya. Kita pahami. Wujud Allah bisa dibuktikan berdasarkan akal. Al-iman at-tasdiqul jazm al-mutabiqu lil waqi' an-dalil. An-dalilin, dalil-dalil. Iman itu pembenaran yang pasti yang bersandarkan kepada fakta. Dan fakta itu bisa dibuktikan dengan dalil. Dalil pembuktian keimanan itu dua, akli dan nakli. Kalau Allah itu ada apa enggak, wujud apa enggak, itu akliyah. Menurut akal itu cukup, enggak perlu dalil. Seperti kita merasakan angin, ada angin, ada. Emang lu lihat? Enggak, berasa tuh berasa. Tambahin lagi dikit, maaf, kentut. Bau kentut, yang kentutnya ada nggak? Ada. Baunya pernah kentut? Bau, malu nggak? Nggak malu ya, nggak malu. Orang kentut sendirian di kamar. Tapi yakin nggak kalau tercium bau kentut, yang kentutnya ada? Nah itu keyakinan terhadap wujud sesuatu. Jadi kentutnya harus ada tuh, baunya ada kok. Apalagi yang menciptakan kentut, yang menciptakan alam semesta kehidupan ini, siapa dia? Tahu dari mana? Nah, kalau ini perlu dalil nakli, perlu kabar. Beriman kepada malaikat, beriman kepada adanya neraka, surga, itu perlu kabar. Kabar itu dari mana? Dari Quran. Buktikan dengan akalmu, Quran itu bohong apa benar? Menurut akal, Al-Quran itu bikinan orang Arab. Batil ya. Nggak mungkin orang Arab yang pintar menulis bisa bikin Quran. Saat mereka bikin syair, Al-Quran juga dulu. Nggak ada yang bisa menyamai. Abu Lahab, Abu Jahal begitu kagumnya kepada ayat yang diucapkan oleh Rasulullah. Maka mereka ngintip, dengerin ketika Rasulullah sholat malam di Makkah. Hebat ya. Nggak mungkin kita bisa menyamai syair dia. Bukan syair, ini firman. Dia benar. Ya udah, kalau benar kita ikuti. Jangan gengsi, aku penguasa ini. Gengsi. Abu Lahab, Abu Jahal itu neraka karena gengsinya itu. Tapi hatinya, pikirannya meyakini itu dari Allah. Surga neraka dia tahu. Itu dalil. Ya. Dalil akli itu cukup, Allah ada. Tapi mengenai malaikat, surga neraka itu perlu dalil nakli, kabar. Bukti akal yang menunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan alam semesta, manusia dan kehidupan. Tidak tadi dicontohkan ya, angin dan sebagainya. Nah, adanya makhluk yang berwujud alam semesta, kehidupan dan manusia menunjukkan secara pasti keberadaan Sang Pencipta. Ya, ini siapa? Tahu dari mana Allah? Dari Quran. Quran yang ditelah dengan pemikiran yang mendalam, ternyata benar, nggak ada yang bisa bikin Quran. Bahkan nggak ada yang bisa merusak Quran. Udah saya jelasin kemarin ya. Laqad kana lakum. Laqad, qafnya titiknya satu jadi lafaz gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya kasih titik jadi jim. Baca. Pasti ibu bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Di pikiranmu ini kelebihan titik. Gak mungkin baca Bismillahirrahmanirrahim. Gak mungkin. Gak mungkin. Karena belajar baca Quran itu ada teorinya, ada maknanya. Oh, ini kalau jin beda makna ini. La beda maknanya. Itu maka mempelajari Al-Quran itu nggak sembarangan. Nah, ketika orang sudah paham membaca Quran, ketika dia membaca Quran dibelokin, ya dikasih titik satu atau ya titiknya di atas jadi nun, nggak mungkin dibaca. Ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, baknya kasih titik di atas, nggak mungkin bacanya Bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin. Pasti Bismillah, titiknya kebalik. Titik aja nggak bisa merusak Quran. Kenapa? Quran itu ruh, ucapan Allah. Kamu alam semesta, kehidupan, makhluk. Dari penelaahan akal kita yakin, oh surga neraka, alam semesta ini bikinan Allah. Itu jazm itu begitu. Nah, orang seperti ini begitu baca Quran, wajib jilbab, langsung pakai jilbab itu. Kenapa? Dia ma'rifat kepada Allah.
Oke? Nah, beriman kepada wujud Allah meningkat nih. Ya, yakin nggak Allah itu ada? Yakin? Benar? Ya udah, aku minum dulu. Wow, keren. Hati-hati ya, kalau siang seneng makan udang, jangan minum jeruk. Istriku kan makan tom yam. Aduh Abi enak banget cinta. Ya udah habisin. Buat om ya, udah habisin sayang. Ya Allah sampai suaranya iya kedengeran orang, biarin enak. Tapi biar seger lagi, pesen es jeruk deh. Jangan es dong, ini lebih gak enak. Ya nggak apa-apa, pokoknya jeruk deh, jeruk peras itu. Dia minum tuh, gak lama sesak. Ya kenapa sih gue? Abi, kenapa saya? Aku keracunan. Dia ternyata udang kalau dicampur air jeruk bisa menimbulkan itu. Ah ini mah ngasih tahu aja gitu ya. Ini kan para kuliner nih kan, jago kuliner ini kan. Ini apalagi ini nih, cumi-cumi dibakar ya Allah. Bukan dibakar, makan. Nah, kenyataan ini juga memustahilkan anggapan bahwa alam semesta itu tercipta secara kebetulan tanpa membutuhkan sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika makhluk tidak dapat menciptakan dirinya sendiri dan tidak tercipta secara kebetulan, maka jelaslah makhluk-makhluk itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla Al-Khaliq Al-Mudabbir Musyahir. Ya kan? Bu, siapa yang menciptakan kita? Bukan. Kita lahir dari mana? Ibu kita dari mana? Dari ibunya. Ibunya ujungnya dari mana? Allah. Dah, sampai di situ kita maklumlah ya atas keberadaan Allah. Nah kemudian beriman kepada wujud Allah itu bagaimana? Dalam firman-Nya apa nih bacaannya? Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Kita sudah beriman kepada Al-Quran. Al-Quran ngomong begini, Allah bicara seperti ini. Apakah pertanyaan kepada kita? Apakah ibu jadi sendiri? Keluar dari batu gitu? Gitu pertanyaannya. Jawaban kita enggak. Aku dari ibuku, ibuku dari ibunya, ibunya dari buyut, buyut dari Allah, dari penuturan kata. Dari ayat di atas tampak bahwa makhluk tidak diciptakan tanpa pencipta, dan makhluk tidak menciptakan dirinya sendiri. Jadi jelaslah yang menciptakan makhluk adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana? Ini naik nih. Ini yang kedua. Yang pertama ada pertanyaan tentang wujudnya Allah. Allah itu ada apa enggak gitu? Gak ada masalah ya. Yakin Allah ada kan? Nah, sekarang meningkat rububiyah. Beriman kepada rububiyah Allah. Beriman kepada rububiyah Allah maksudnya adalah beriman sepenuhnya bahwa Allah adalah Rabb, pengatur satu-satunya, tiada sekutu dan tiada penolong baginya, dan dialah zat yang berhak menciptakan, memiliki serta memerintah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah itu yang paling penting 3 hal. Ya, 3 hal. Tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada pemilik alam semesta dan kehidupan ini selain Allah. Tidak ada perintah selain perintah Allah. Tuh, iman kepada rububiyah itu 3 itu intinya. Jadi tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, tidak ada perintah selain Allah. Itu harus tertanam. Maka
Manusia tidak punya hak cipta. Manusia hanya bisa membuat tai baja dari ciptaan Allah. Besi yang diciptakan Allah, tanahnya. Coba mobil, ada berapa unsur di situ? Ada besi, ada seng, ada karet, ada kulit, ada tembaga. Dari mana? Dari tanah. Siapa yang menciptakan? Allah. Jadi manusia hanya mampu membuat sesuatu dari ciptaan Allah. Jangan sombong manusia. Gitu. Oh, itu pakaian itu saya yang bikin. Dari mana bahannya? Ya, dari kapas. Siapa yang menumbuhkan kapas? Allah. Jadi intinya ini, beriman kepada rububiyah Allah ini intinya. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemilik selain Allah, tidak ada perintah selain Allah. Maka kalau diperintahkan oleh manusia selain perintah Allah, haram mengikutinya. Nah, Allah berfirman, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Bulan tunduk melingin matahari, melingin bumi, terus bumi tunduk melingin matahari, terus matahari tunduk berputar pada porosnya. Bintang gak bertabrakan, yang melenceng tabrakan apa? Meteor nabrak sana sini. Tapi kenapa triliunan bintang gak bertabrakan? Tunduk kepada Allah. Ting. Yang berbuat demikian itulah Allah Rabbmu. Kepunyaannya kerajaan dan orang-orang yang kamu seru, yang kamu sembah selain Allah tidak mempunyai apapun, walaupun setipis kulit ari. Orang bikin patung, kemudian patungnya disembah. Ngasih apa tuh patung? Umar bin Khattab itu pinter, tapi waktu itu jahiliyah, mau cari rezeki, yaitu mencari tepung untuk bikin roti. Umar bikin roti cuma sedikit, dibikinlah ada kepala, roti kepala, roti badan, roti tangan, roti kaki. Pakai ini kayu, tusuk-tusuk itu jadi kayak orang boneka gitu. Tuhan, aku mau mencari nafkah, doakan, berikan rezeki kepadaku. Pergi aja Umar, nggak dapat, kelaparan, pulang lagi ke rumah. Tuhan, aku gak mendapatkan rezeki, aku lapar, aku makan dulu engkau ya. Makan kepalanya. Enak banget nih Tuhan, katanya. Tuhan baik, gimana akalnya. Masa Tuhan dibikin sendiri? Ya. Hanya orang-orang sombong dan congkak saja yang tidak pernah mengimani rububiyah Allah, yang tidak pernah meyakini. Ini perintah udah nggak usah pakai Quran, ini perintah atasan udah nggak usah pakai Quran. Kamu nih gimana? Aku titip di sini hilang. Ya ini sudah kehendak. Oh enggak, ini kamu nih. Wah, cari masalah dengan yang begini. Masa ketika istrinya mati, ketika suaminya mati, wah teriak-teriak karena padahal istrimu suamimu itu titipan dari Allah. Ketika anaknya meninggal, nyalahin sana sini. Nah, aku titik. Oh, jangan rusak, jangan begitu, tahan. Ya, jangan sampai rusak. Aduh, mana? Oh, mampu sini. Nah, sini. Ikhlas nggak ya? Ikhlas nggak? Kenapa ikhlas? Saya ambil lagi, ikhlas nggak? Oh, kan Ustaz nitip, jadi saya ambil lagi ikhlas. Nah ini tuh istrimu, suamimu, hartamu. Kalau diambil lagi sama Allah, ikhlas. Kan yang ambil Allah, gitu. Seperti ini nanti. Iya, cucuku meninggal, insya Allah pahala. Suamiku meninggal, kawin lagi. Udah lama menjanda, kawin lagi. Ya,
Apa ini bacaannya nih? Firman Allah surah Al-An'am ayat 14. Wajahadu biha wastaqnit. Itu apa itu? Wastaiqonat anfusuhum dzulma wa kulluwa. Ini kalau pakai ini suka ininya nempel dia ada itunya. Oh iya. Artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezoliman dan kesombongan mereka, pada hati mereka meyakini kebenarannya. Yang Abu Jahal itu benar. Ini ayat ini dari Tuhannya Muhammad, tapi gengsi mengikutinya. Lain dengan Umar bin Khattab. Begitu adiknya baca surat Toha, oh ini yang dibaca adikku, ini yang dibawa Muhammad. Mana Muhammad? Gitu. Adiknya ketakutan. Engkau ini mau apa? Enggak, sami'na wa ata'na. Gitu. Aku mendengar, aku taat. Kenapa? Tersinggung mikir, nggak mungkin Muhammad bikin ayat. Ini pasti dari Tuhannya Muhammad. Nah, kalau ini sebaliknya, mengakui sih itu dari Allah, tapi hatinya mengakui, ucapannya menolak. Udah tahu ditipu tiap 5 tahun sekali pemilu, pilpres dan sebagainya, nyoblos aja di situ. Kemarin aku debat, itu bukan debat sih. Orang ini sebetulnya meyakini. Dia kan dititipin, Pak, saya nyoblos Anda kalau Anda memperjuangkan rakyat. Oh iya, siap. Tapi kalau saya nggak percaya kalau Bapak koalisi mengkhianati. Wah, enggak yakin. Benar. Kemarin siap-siap koalisi. Kalau koalisi apa itu? Menyerahkan suaranya kepada orang kafir. Kenapa suaranya dikasih ini? Dibayar. Jadi kamu dibohongin tuh. Itu. Kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada kebenaran. Mereka sombong. Tidak ada hukum sebaik demokrasi. Gitu. Jadi suara rakyat adalah suara Tuhan. Maka Allah dikesampingkan, sombong. Mereka pakai suara rakyat. Suara paling banyak adalah kebenaran. Itu. Jadi kalau orang beriman kepada rububiyah Allah, dia tidak akan melakukan kesombongan itu. Atau bodoh, zalim. Bodoh, gak tahu, ngikut aja deh. Ya masa sih mereka bodoh, ngikut aja. Begitu koalisi, loh kok koalisi? Kan pengkhianatan. Lu nyoblos dia. Jadi masalahnya bukan golput, nyoblos nggak nyoblos, bukan. Ini masalahnya taat pada perintah Allah apa tidak. Itu masalahnya, masalah akidah ini, bukan masalah golput, bukan golput. Kalau dikaitkan ke situ, kalau dikaitkan kepada sombong itu, yakin Islam itu benar, tapi demokrasi di negara ini enggak yang paling benar, mengesampingkan Islam. Kenapa Hari Mukti ngomongnya itu? Inilah yang sekarang sedang berlangsung. Kesombongan yang nyata. Suara terbanyak adalah kebenaran. Jadi kalau suaranya banyak, menang walaupun batil dia, walaupun maling. Jadi kesampingkan hukum Allah. Ini yang berbahaya. Maka pentingnya kita beriman kepada wujud Allah dan rububiyah itu di sana. Tidak ada perintah selain perintah Allah. Tidak ada pemilik selain milik Allah. Aduh. Sorry, semangat. Untung jauh, dekat tidak kenal. Ya. Surah An-Naml ayat 14. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya, tapi mulutnya, pikirannya sombong. Siapa yang sombong? Allah. Gak berhak kita sombong. Sombong itu milik Allah. Kalau Allah sombong, iya. Yang bikin alam semesta Allah, gimana gak sombong? Kamu baru bisa bikin baju kayak gitu aja, sombongnya aku ini kan desainernya aku.
Anak siapa nih? Iya, anak kecil ibu ke pengajian. Alhamdulillah, mudah-mudahan umur bertanggung. Ibunya solehah, bapaknya soleh, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Mana neneknya lagi? Oh itu, halo neneknya ini. Ibunya mana? Udah nggak ada. Oh di rumah. Bapaknya mana? Ada di sana. Alhamdulillah. Aku juga punya anak, punya istri. Alhamdulillah. Oke. Orang musyrik mengakui rububiyah Allah, tapi menyekutukannya karena kebodohan dia. Alam semesta kehidupan adalah Allah yang menciptakan. Segala yang ada di muka bumi, manusia, kehidupan, dan semua itu milik Allah. Allah pencipta, pemilik. Semua aturan adalah perintah Allah. Tapi dia punya aturan lain, menyekutukannya dengan sesuatu, maka dia tidak taat kepada aturan Allah. Sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Mereka menjawab, semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa, lagi maha mengetahui, Allah. Dan sungguh, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Karena ada Tuhan lain yang disekutukan kepadanya, yaitu Taghut. Maka pelindung-pelindung mereka adalah Taghut. Beda dengan orang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, pelindung-pelindung orang-orang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur. Yang menarik, yang mengajak, yang mengarahkan mereka dari kegelapan maksiat kepada nur cahaya taat kepada Allah. Siapa yang melindungi? Allah. Orang ini beriman kepada Allah, mengikuti perintah Allah, meyakini ini ciptaan Allah, semua milik Allah, maka diatur, dia taat pada aturan Allah. Padahal dulu dia makan riba, dulu dia maksiat, kemudian dia bertobat taat, masuk dia kepada cahaya terang, iman kepada Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, awliya'uhumut taghut, penolong-penolong mereka taghut. Aturan-aturan, patung-patung, sesembahan, dukun dan sebagainya. Yukhrijunahum, yang mengeluarkan mereka, ila nur ila dhulma, dari cahaya, dari ketaatan kepada Allah kepada kegelapan, kepada maksiat. Percaya sih kepada Allah, tapi kalau nggak riba gimana ya mau bangun negara? Ya kita harus pakai riba dong kalau ekonomi. Nah gitu. Dia nggak pakai aturan Allah. Dia nggak yakin. Ada yang dia yakin selain Allah. Ulaika ashabun nar. Mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Siapa? Orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Ada aturan Allah, ganti aturan suara terbanyak. Ada aturan Allah, ganti aturan suka sama suka. Terjadi perzinahan, masukin ke pengadilan. Oh, ternyata suka sama suka, gak bisa dituntut. Bahkan suaminya dituntut mencemarkan nama baik istrinya yang selingkuh dengan pacarnya. Para suaminya yang itu. Karena suara terbanyak menggolkan tuntutan istrinya yang selingkuh itu. Zalim. Hukum Allah dikesampingkan, hukum taghut dipakai. Ya kita realistis aja deh, masyarakat kita kan seperti ini, nggak pas lah Islam diterapkan gitu. Nggak cocok Islam diterapkan. Zalim. Udah penyamis. Ini masuk kepada yang ketiga, yang keempat, asma dan asmaul husna. Ibu berdoa cukup gini aja. Ya Roja, ya Roja,
Ya Rozak, itu aja minta rezeki. Ya Rozak, cukup. Dengan yakin bahwa yang pemberi rezeki siapa? Allah. Kemudian nggak ada bahasa pengantarnya. Ya Allah, berikanlah itu pengantar kepadaku rezeki. Nah, gitu. Jadi Allahumma zukna. Tapi cukup dengan ya Rozak, ya Rozak, cukup itu. Dan ketika ada yang nawarin, habis ya Rozak, datang orang, kamu mau pergi ke Mekah? Masa bisa? Aku kan cuma pekerjaan begini bisa. Rencana pelanggan nanti pakai MLM. Sistem itu sistem riba. Haram itu. Kalau orang ngutang, boleh nggak ditalangi dulu pergi haji, umroh? Boleh. Dia kan punya tanah, punya aset yang harganya 500 juta. Dia pinjam 100 juta karena dia punya aset yang bisa membayar itu. Boleh. Dia ngutang tapi ada ini, bisa bayar, bisa. Cuman mendadak nih belum laku nih. Ada jaminan. Kalau beli duit hati-hati. Ya, kalau beli duit hati-hati. Kalau beli cuma beli baju boleh, tapi kalau beli duit yang 2 akad nggak boleh. Ya itu nggak boleh. Itu kan ngeredit dulu jam. Kalau kamu punya anggunan yang bisa memang sebetulnya kamu mampu, cuman dalam waktu seminggu belum laku nih, pinjam dulu. Pinjam boleh nggak? Iya, ada jaminan. Kalau jaminan nggak ada, pulang dari sana masih hutang, mati. Aduh, orang mati masih hutang. Mujahid aja nggak masuk surga karena tertahan oleh hutang. Baik, Ustaz. Kita buka sesi pertanyaan. Oke. Untuk sesi pertama, satu dari Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan hukum perbuatan dan keimanan. Tadi Ustaz sudah membicarakan kita sebagian besar kaum muslimin kemarin itu kan kita baru saja memilih wakil kita untuk duduk di DPR yang jelas-jelas menjalankan dalam rangka membuat dan menjalankan ya hukum kufur. Itu kita sudah tahu, paham dengan jelas bahwa demokrasi sistem yang rusak dan merusak dan sistem kufur. Itu masih kita lakukan sebagian besar umat Islam. Dan nanti juga kita akan memilih presiden yang menjalankan ya sistem itu juga. Nah, ini bagaimana hukumnya dan keimanan. Sementara kita ini umat Islam masih antusias gitu menegakkan sistem demokrasi yang rusak dan merusak dan kufur ini. Sementara bagi kita yang menyerukan ditegakkannya syariat Islam itu malah dijauhi, bahkan mereka ketakutan, bahkan ya dicela gitu. Nah, bagaimana sikap kaum muslim gitu saat ini? Demikian Ustaz tanggapannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para sahabat Nabi, Mus'ab bin Umair, suku Aus dan Khazraj, kaum Muhajirin, Nabi Muhammad itu begitu yakin ya. Begitu yakin dengan Islam, dengan aturan Allah. Maka Nabi Muhammad ditawarin perempuan, kekuasaan, gak mau. Ditawari, bahkan mengatakan kalau mereka mampu, siapa mereka? Kaum kafir Quraisy. Kalau mereka mampu meraih matahari ditaruh di tangan kananku, mereka meraih rembulan ditaruh di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti. Aku tetap memperjuangkan Islam sampai Allah memenangkan atau Allah membinasakanku. Itu sikap kaum muslimin itu. Ya sikap Rasulullah itu yang harusnya diikuti, sikap kaum muslimin. Nah ini diikuti para sahabat. Bahkan Rasulullah datang ke kabilah-kabilah. Saya bawa Islam, kamu mau tolong kami? Apa keuntungannya bila kamu Muhammad?
Kalau Islam maju, aku jadi ini, jadi Honda. Kamu bantu aku aja. Tanpa pamrih, nolak mereka. Datang lagi sampai di Taif, dilemparin. Sampai akhirnya ada yang menerima, suku Aus dan Khazraj. Ini siapa mereka? Kaum Ansor dari Aus dan Khazraj. Kemudian dikirim sahabat ke sana. Kemudian dikirim Mus'ab bin Umair. Didakwahi dengan Al-Quran. Dan mereka siap mati membela Rasulullah tanpa pamrih. Sa'ad bin Mu'az dan satu lagi dari Aus. Tanpa mereka Islam nggak berkembang itu. Jadi bagaimana sikap kaum muslimin? Istiqomah gitu. Bukan, wah kalau nggak gini nanti orang kafir yang berkuasa. Justru kalau orang Islam ada di situ kita nggak bisa ngapain. Kalau semua orang kafir di situ kita oposisi. Nggak bisa, kaum muslimin lebih banyak. Gitu. Karena ada orang Islam di situ, ya susah mau ngapain. Dan mereka legitimasi. Nah, kemarin saya diskusi dengan orang-orang itu. Ternyata dia dapat duit banyak dengan koalisi itu. Jadi dia jual partainya, maka dengan sekuat-kuatnya nyogok orang supaya nyoblos, supaya terjadi pemilihan itu. Kemudian uangnya kan banyak keluar tuh. Nah, uang itu kan ada yang sekian ratus miliar, partai itu ada yang triliun, ya. Nah, kemudian kembali lagi nggak duitnya? Balik lagi dengan apa? Koalisi. Dikasihkan ke partai tertentu yang disenengin Amerika. Oke, suaraku kasih ke sini. Partai yang ini dipecah. Ada partai Islam dipecah tuh, ramai kan sampai wow, bupatinya dipecah. Itu dipecah sengaja itu. Yang ini dikasih duit, yang ini enggak. Nah, dari biaya pemilu itu yang telah keluar, balik lagi itu duit berkoalisi. Jadi intinya apa? Ada Tuhan lain di situ, money. Jadi sikap kita gimana? Istiqomah memperjuangkan Islam, lempeng saja. Oh jadi harus golput? Bukan, belum tentu golput juga memperjuangkan Islam, belum tentu. Jadi permasalahannya sikap kaum muslimin bagaimana? Tetap beriman kepada Allah, yakin Allah akan menolong. Karena dia maha pemerintah, dia maha memiliki, dia maha pencipta. Maka beriman kepada Allah, yakin atas perintah-perintahnya. Kita diperintah apa? Ngaji, pahami, amalkan, dakwahkan. Itu perintah Allah. Makanya saya di sini begitu ngomongnya. Itu sikap. Hari Mukti kalau kayak gitu nanti nggak dipakai lagi kalau ceramah. Ada apa-apa? Berarti orang itu nggak mau pakai akun banyak tuh. Wah nanti nggak diundang lagi. Pak, ibu-ibu yang 5 tahun dulu nolak aku, sekarang minta kajian rutin. Gak bisa, ini di BSD. Saya punya kajian rutin di Serpong Bumi Damai, di Bumi Serpong Damai. Mintanya hari Ahad juga, gak bisa. Kalau hari lain oke, dan itu eksklusif aja. Kenapa? Karena sikap. Saya ngomongnya hitam putih lurus saja. Ibu ini mendapatkan, oh iya benar. Akhirnya si ibu yang menolak mentah-mentah itu minta kajian rutin. Dia menyesal nggak bisa hadir ke sini karena bentrok terus waktunya, maka minta hari Rabu di daerah sana, Delatinos. Waktu itu tersinggung dia. Aku bilang, ibu, perempuan itu boleh main rebana. Menurut hukum Allah, perintah Allah wajib, sunat, mubah, atau haram. Wanita itu nggak boleh tampil di hadapan laki-laki dewasa, apalagi salatullah, salamullah. Ini tuh gerak-gerak gitu loh. Gue aja sampai gitu. Waduh. Nah, aku bilang, ibu nggak boleh hal seperti itu. Wah, kayak gini aja nggak boleh. Ustadz aja bilang, Ustadz bukan dalil. Ini aja bilang, jangan pakai lagi. 5 tahun. Kemarin minta kajian rutin. Dan berjalan 9 bulan. Kenapa? Sikap. Gitu. Jadi bagaimana sikap kaum muslimin? Pahami Islam, amalkan kalau sudah paham. Kemudian sebarkan, gitu. Itu sikap. Cukuplah segitu. Baik, terakhir satu pertanyaan dari ibu-ibu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau lebih menjelaskan tentang masalah MLM tadi, Pak. Karena banyak dari teman-teman kami, terutama yang melakukan jamaah umroh, jadi mereka menyajikan kalau kita bisa mencapai jamaah 10 orang, kita dapat hadiah 1. Nah, bagaimana sikap kita yang menerima tawaran-tawaran seperti ini? Sementara kita bermaksud membantu teman-teman untuk mengajak ayo kita berangkat ke bersama-sama. Sementara baru bagaimana semua. Nah, tolong diterangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini materi tersendiri nih. Kalau sedikit penasaran. Kalau sedikit nih, MLM itu bisnisnya Yahudi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru perilaku suatu kaum sama dengan mereka. Multi level marketing itu bisnisnya Yahudi. Ya, multi level marketing. Kalau udah multi begitu, pasti ada yang diuntungkan dan ada yang diinjak di situ. MLM itu seperti itu, dipakailah untuk umroh, untuk haji dan sebagainya. Nah, di dalam situ ada yang lain lagi, ada riba dan sebagainya di sana. Ini materi tersendiri, pembahasannya bisa dari jam 8 sampai jam 10. Oke. Kalau singkatnya saya bisa kirim SMS aja, baca itu udah cukup. Oh, itu cukup. Jadi yang intinya bisnis yang bukan dari Islam jangan dipakai, itu aja. Tadi kan dia berbuat tuh. Siapa tuh sampai ngomong aja mau nangis? Orang kita dengar aja mau nangis. Coba, kenapa dia berangkat? Udah punya rumah lagi. Beliau itu jadi merbuat istiqomah ngurusin Masjid Asyari. Rizki dari Allah berdatangan terus, punya rumah. Nah, itu dia orang. Bener udah punya rumah? Istri berapa? 2? Oh, 1. Terus apalagi mobil? Gak penting. Motor? 1. Apa pakai mobil dia juga bingung. Aduh, naik mobil bingung, merbot naik mobil. Jadi rizkinya pas. Pergi umroh gak bakalan lah bisa, gak bakalan. Tapi yakin pemberi rizki Allah, pemilik Allah. Yang merintahkan kamu berangkat atau pulang atau pergi Allah, berangkat tuh melalui tangan Pak Zanwir dan staf di sini. Dulu aku kaya raya nggak bisa pergi haji, begitu berhenti dari dunia artis, miskin, bangkrut, sebulan kemudian pergi haji. Tuh, ngapain pakai MLM segala? Maka jangan ambil rezeki dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Pasti nggak akan berangkat. Merbuat itu gemeteran ngomong sembuh. Gemeteran kan? Padahal dia biasa aja nggak gemeteran. Tapi saya melihat Masjidil Haram, dia nggak ngomong gitu aja, pernah nangis terus. Saya di Masjid Nabawi, gitu kan? Cengeng banget. Kenapa terharu? Kok bisa aku sampai sini? Rizqu minallah. Orang-orang yang memberangkatkan tidak saya, enggak. Justru dengan amanahnya itulah memberangkatkan. Itu. Hati-hati dengan MLM. Itu bisnisnya orang Yahudi. Jangan dicari persamaan-persamaannya. Ya. Tinggalkan. Sami'na wa ata'na. Apa tujuannya ibu atau orang-orang itu mencari materi, ini berangkat. Begitu dapat, gak usah deh, aku uangnya aja. Nah, okay. Baik, ini pasti tidak memuaskan. Tapi insya Allah sikap kita sampai saat ini yakin Allah Maha memerintahkan, Allah Maha pemilik, Allah Maha ada lagi pemilik, pencipta. Jadi semua ini ciptaan Allah, semua ini milik Allah, dan semua adalah perintah Allah.
maka yang tidak diperintahkan berdasarkan Quran dan Sunnah jangan ikuti. MLM itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.